Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufta Abdul Latif dari kelas 2B Penjas, NPM 192191063. Di sini saya akan menerangkan tentang hakikat gerak. Subjudul yang saya akan bawakan yang pertama adalah pengertian belajar gerak. Yang kedua, konsep belajar gerak. Yang ketiga adalah ranah gerak. Yang pertama, pengertian belajar gerak. Apa sih itu belajar gerak? Belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan. Praktis perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Ada beberapa pengertian belajar gerak menurut para ahli. Yang pertama, menurut Schmidt 1991 menjelaskan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dan kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Jadi maksud si Schmidt 1991 ini adalah belajar gerak itu merupakan serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan. Maksudnya adalah semakin lama kita latihan, semakin sering kita latihan, semakin kita mengulangi merepetisi gerakan, itu secara otomatis akan menjadikan kita terampil dalam melakukan gerakan-gerakan yang kita latih seperti itu. Yang kedua adalah Osidin 1984 menjelaskan bahwa belajar motorik adalah suatu proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen sebagai hasil dan latihan dan pengalaman. Jadi menurut si Osidin 1984 adalah jadi belajar itu suatu yang permanen. Ketika kita sering latihan, kita akan mendapatkan suatu pengalaman, otak kita akan merekamnya sehingga kita bisa melakukannya secara permanen yang mengakibatkan kita bisa melakukan yang disebut dengan otomatisasi seperti itu. Yang ketiga adalah Rahan Oknam 1988 menjelaskan bahwa belajar gerak adalah proses peningkatan suatu keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman, bukan karena kondisi maturasi atau motivasi temporer dan fluktuasi psikologis. Dari gambaran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa belajar gerak adalah suatu rangkaian proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen yang diperoleh dari hasil pengalaman dan latihan untuk menampilkan gerak yang terampil dan benar. Itu pengertian dari belajar gerak yang saya bisa sampaikan. Yang kedua, di sini saya akan menerangkan tentang konsep gerak. Apa sih itu konsep gerak? Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna melatih kualitas hidup. Perkembangan penguasaan gerak terjadi sejalan dengan pertumbuhan fisik. Pada masa awal dan pembentukan pola gerak dasar tersebut meliputi berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Kesalahan pada gerak dasar yang tidak dikoreksi akan merugikan anak tersebut dan akan bersifat menetap dan sukar untuk dirubah. Jadi intinya konsep belajar gerak itu sesuatu yang dilatih akan menjadikan suatu otomatisasi yang menjadikan suatu kebiasaan gerak yang permanen seperti melompat, berjalan. Itu kita waktu kecil sering melatihnya sehingga permanen sampai ke dewasa. Apabila terjadi hal-hal yang dapat membuat itu menjadi suatu yang susah. Nah, jadi ketika kita melakukan gerakan yang benar, kita akan ketika kita latihan dan melakukan gerakan yang benar, kita akan mendapatkan suatu pengalaman yang akan menjadikan gerakan seperti permanen. Apabila gerakan yang kita lakukan itu salah, itu dapat merugikan. Sehingga ada 3 hal yang dapat dirasakan ketika kita melakukan gerakan yang merugikan. Yang pertama, tidak efisiensinya gerakan.
Yang kedua, buruknya mekanika saat penampilan. Contoh, ketika kita belajar, kita berjalan lurus ke depan tegap. Ketika kita belajar, kita akan latihan seperti itu dan mendapat pengalaman, sehingga berjalan itu akan membuat kita menjadi permanen. Kita akan berjalan seperti itu terus. Nah, apabila kita belajar sesuatu yang salah, maka contohnya kita belajar nyangegang, atau kita belajar ngangkang, belajarnya itu membuka huruf O, sehingga itu akan mengakibatkan kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk yang seperti bejaan itu sampai waktu dewasa nanti. Selanjutnya yang ketiga adalah ranah gerak. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ranah gerak. Dalam ilmu fisika, gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan hanya sekali maupun berkali-kali. Diarsipkan 2009/08 tanggal 5 Wayback Machine. Gerak bisa maju mundur dan maju mundur. Gerak juga bisa naik turun, bisa juga naik turun. Di dunia sains, gerak memiliki nilai ke arah skala dan vektor. Kombinasi dari kedua kebesaran tersebut dapat menjadi besaran baru yang disebut kecepatan dan percepatan. Gerakan pada sebuah benda umumnya dipengaruhi oleh dua jenis energi, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Berdasarkan perubahan gerak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu gerak osilasi dan gerak tidak bersosialisasi. Pengendalian motorik menjadi mempelajari postur dan gerakan serta mekanisme yang menyebabkan. Terdapat beberapa jenis gerak motorik. Yang pertama adalah gerak refleks, gerak terprogram, gerak motorik kasar seperti menulis, seperti berjalan, merangkak, memukul, mengayun tangan, dan gerak motorik halus seperti menulis, merangkai, melukis, dan berjinjit. Hal yang banyak dipelajari adalah gerak tangan seperti genggaman, gerakan menjepit, koordinasi antar gerakan berbagai anggota tubuh pada olahragawan, penari, pemain alat musik, pengendalian gerak motorik. Itulah yang bisa saya dapat sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah perubahan dalam individu yang bersifat sementara diibaratkan sebagai air. Air akan mendidih jika dipanaskan sehingga bentuk berubah pada saat itu. Tetapi ketika air dingin kembali, maka wujudnya akan kembali menjadi air yang tenang seperti semula. Proses belajar akan berubah menjadi orang yang benar-benar baru. Luarnya tetap sama, tetapi kemampuan sudah menjadi mengukur pembentukan gerak. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.